pria itu mirip dengan sistem reproduksi wanita secara fungsional, ya. Tapi memang bentuk anatominya berbeda. Tapi secara fungsi itu mirip. Jadi misalnya kalau pada wanita itu ada yang namanya ovarium untuk menghasilkan sel telur. Nah, kalau pada pria itu ada testis menghasilkan sel. Kemudian maka punya vagina, ya, vagina di atasnya itu ada klitoris. Nah, kalau laki-laki itu punya penis. Ya, sebetulnya fungsinya mirip, tetapi bentuknya yang berbeda. Nah, ini kita lihat laki-laki dari bawah dulu. Ada bagian yang namanya testis, yaitu berfungsi untuk menghasilkan sperma. Kemudian di atas testis itu yang warnanya merah adalah epididymis. Di sini untuk mematangkan sperma sehingga sudah siap, ya, sudah jadi lah, sudah siap bekerja. Nah, saluran yang kecil yang di atasnya itu seperti sedotan, selang, yaitu namanya adalah vas deferens untuk mengantarkan sperma tadi ke ejakulasi dikeluarkan, ya. Nah, sebelum diejakulasi dikeluarkan akan bercampur dulu dengan cairan yang berasal dari kelenjar prostat yang ada di bawah penis ini, ya, di sekitar penis, ya. Di kelenjar prostat itu dihasilkan cairan yang disebut dengan cairan semen. Jadi kalau pria mengeluarkan ejakulasi, yaitu yang keluar adalah sperma dan cairan semen, tidak semuanya sperma. Makanya tidak jaminan bahwa kalau cairannya banyak berarti spermanya banyak. Kalau cairan ejakulasi banyak bisa saja itu hanya cairan semen saja yang banyak, sehingga belum tentu kesuburannya bagus. Ya, jadi laki-laki itu juga perlu dites kesuburan untuk melihat apakah spermanya baik. Kalau misalnya sudah menikah, kalau tidak punya keturunan, ya, yang dites kesuburan itu jangan perempuan saja, tapi juga laki-laki, karena bisa saja spermanya hanya sedikit, walaupun kalau ejakulasi itu cairannya banyak. Ya, jadi harus kita periksa dulu bagaimana spermanya. Ya, jadi kemudian setelah bercampur dengan cairan di prostat dikeluarkan, diejakulasikan lewat penis. Ya, jadi kita lihat di sini di dalam penis itu ada saluran yang warnanya merah. Itu saluran uretra, ya, selain membawa sperma, cairan dan sperma juga bisa membawa air seni, ya, atau air kemih dari vesika urinaria. Jadi pada laki-laki saluran kemih dan saluran untuk mengeluarkan air kencing dan saluran untuk mengeluarkan sperma itu hanya satu. Tapi kalau pada wanita itu ada dua. Ya, jadi ada vagina dan ada lubang kecil untuk mengeluarkan air kencing yang letaknya di atas lubang vagina. Beda, ya, jadi harus membedakan, karena yang vagina itu untuk mengeluarkan darah menstruasi, misalnya nanti untuk melahirkan, itu saluran reproduksi memang. Tapi yang osteum uretranya itu di atas vagina itu hanya untuk saluran kemih. Jadi kalau pada laki-laki hanya satu, wanita itu ada dua. Dan uretra atau saluran kencing pada wanita itu lebih pendek dari laki-laki. Makanya wanita itu lebih mudah terserang infeksi saluran kencing. Ya, jadi perempuan harus hati-hati, ya, harus benar-benar menjaga kebersihan di daerah reproduksinya, ya, itu karena lebih mudah terserang infeksi saluran kencing. Ini kalau kita lihat anatomi saluran reproduksi laki-laki dari bawah, ya, ini, ya. Jadi penis itu di ujungnya ada lubang untuk mengeluarkan tadi sperma maupun air seni. Kemudian ini agak menggembung, namanya glans penis. Dibungkus oleh yang namanya prepusium. Yang bawah yang panjang, nah itu batang penis. Ya, itu aja bagian yang penting. Saya nggak akan mengajarkan yang susah-susah, ya, pembungkusnya namanya apa, ya, itu nggak perlu, ya. Nah, kenapa kalau laki-laki dikitan atau disunat, disirkumsisi, yang dibuang itu hanya prepusiumnya ini yang ada di glans penis. Tidak semua kulit yang sampai batang penis itu dibuang, enggak. Hanya kulit yang membungkus glans atau yang disebut dengan prepusium. Ya, sampai di sini saja. Karena kenapa ini harus dibuang? Karena biasanya kotoran-kotoran itu bisa mengumpul di sini. Ya, kalau ini nggak dibuang nanti bisa terjadi infeksi dan bisa menyumbat saluran kencing. Ya, jadi sebaiknya kitan itu memang semakin muda semakin baik, ya, semakin tidak berisiko menimbulkan tumpukan kotoran gitu loh. Ya, ini adalah gambar testis kalau dibelah. Ya, kalau kita belah testis maka kelihatan ada saluran yang berkelok-kelok. Itu adalah saluran yang membawa sperma nanti, ya. Jadi di dalamnya itu adalah isinya adalah sperma-sperma mulai dari yang baru jadi sampai yang sudah hampir matang, sudah hampir jadi dan siap untuk membuahi sel telur.
ini aslinya ya. Jadi aslinya pembungkus ini ada di sini itu ada testis, kemudian luarnya kulitnya itu namanya skrotum, kulit luarnya skrotum ya. Nah, seperti kantong seperti itu untuk melindungi testis. Ya, karena testis itu sangat rawan kalau terkena suhu yang terlalu panas, terlalu dingin, tekanan ya, menyebabkan terjadinya gangguan produksi sperma di dalamnya. Ya, sehingga nanti spermanya kualitasnya jelek. Jadi laki-laki ya, cowok-cowok tuh jangan sering menggunakan celana yang ketat. Nanti sumuk testisnya, bukan sumuk kakinya. Lah itu kalau sumuk terus, apalagi karena tekanan yang banyak tadi yang besar, lama-lama bisa menjadi produksi spermanya tidak baik. Akhirnya bisa menimbulkan kemandulan, ya infertilitas. Ya salah satunya adalah karena ini tadi banyaknya tekanan atau suhu yang tidak pas ya. Jadi sperma itu lebih rentan gitu daripada sel telur ya, gampang rusak, lebih gampang rusak. Kalau sel telur masih bisa bertahan sampai beberapa hari, di rahim itu bisa bertahan sampai beberapa hari. Tapi kalau sperma ya itu enggak lebih dari 1 hari, apalagi kalau suasana vagina itu asam. Begitu masuk vagina aja mati, ya. Jadi sperma itu lebih gampang mati dibandingkan sel telur. Nah ini ya ini juga sama bagian-bagian dari saluran reproduksi laki-laki. Saya lewati ya, ini juga ya. Karena saya hanya sampai menyampaikan tadi yang penting-penting ya, untuk pembungkusnya itu saya rasa sih nggak perlu ya. Tidak fungsinya kan tidak terlalu. Pembungkus itu semua ya fungsinya untuk pelindung itu. Nah, ini adalah gambar dari sperma mulai dari yang baru jadi itu ya, baru mau dibuat sampai yang benar-benar sudah matang, sudah jadi. Ya, jadi seperti apa toh, telur katak gitu ya. Kecil-kecil nanti tumbuh ekor sedikit, tumbuh ekornya makin panjang, makin besar ya toh. Nah, akhirnya bergerak-gerak gitu ya kayak ikan apa berudu gitu kan. Nah, ini kalau yang benar-benar ya sudah bagus ini seperti yang di bawah ini, jadi ekornya cukup panjang. Kepalanya ya yang depan itu dia akan selalu bergerak. Jadi seperti cacing menggok-menggok gitu bergerak. Kalau kita lihat di bawah mikroskop ya, sperma yang bagus itu aktif, gerakannya banyak dan cepat. Kalau spermanya bentuknya bagus tapi kok diem aja, itu berarti tidak bagus juga spermanya. Ya, nah ini nanti untuk menentukan apakah seseorang itu tadi kesuburannya baik. Kalau spermanya semuanya bagus, bentuknya juga normal ya, gerakannya aktif. Tapi kalau jumlahnya banyak kok nggak aktif semua, ya sama saja ya, nggak bagus itu. Itu ya, jadi itu perlu diperiksa untuk misalnya kasus-kasus infertil tadi supaya tahu penyebabnya apa. Jangan hanya dari yang perempuan, tapi yang laki-laki juga harus diperiksa. Ya, berarti yang perempuan sudah ini saya nggak sampaikan ya, Dek ya. Oke, berarti untuk materi reproduksi sudah selesai. Ada pertanyaan nggak? Ini nggak ada cowoknya ya? Ya, ini apa nih kok banyak yang oke, apa-apa. Ya, silakan kalau ada pertanyaan, saya tunggu. Tidak ada? Oh ya, silakan, Dek. Saya Putri Ayu, 112. Ya. Saya pernah baca artikel, Bu. Tapi berita kayak gitu. Apa? Agak keras ya? Membaca sebuah berita saat orang menjalin hubungan intim, itu terkadang prianya tuh mengeluarkan sperma yang banyak dan terlalu cepat gitu loh, Bu. Jadi wanitanya tuh kayak kurang puas, maksudnya seperti itu. Kenapa, Bu ya? Laki-laki bisa mengeluarkan sperma secara cepat walaupun hubungan intimnya sebentar gitu, Bu. Ya. Ya, sebetulnya kan itu faktornya dari laki-laki dan perempuannya ya. Jadi apa namanya, terlalu cepat atau terlalu lama itu tidak ada batasan yang pasti gitu ya. Harus berapa menit sih baru ejakulasi ya? Itu kebiasaan saja, kebiasaan. Ya, kebiasaan biasanya mungkin 5 menit gitu. Ini kok 1 menit gitu ya. Nah, itu memang banyak faktor yang berpengaruh karena pembentukan sperma dan ejakulasinya ya. Itu kan juga dipengaruhi oleh persarafan tadi.
Ya. Jadi misalnya ada rasa yang tidak nyaman di sekitarnya, ya, atau banyak lah ya, rasa cemas, tidak nyaman, nah, itu bisa mempengaruhi ejakulasi tadi. Kemudian juga kebiasaan. Nah ini saya juga belum tahu mekanismenya ya, belum tahu mekanismenya. Katanya kalau laki-laki yang terbiasa masturbasi ya atau sebaliknya, nah itu bisa ejakulasi lebih cepat ya. Itu mungkin juga ada proses yang mempengaruhi persarafan gitu. Ya, karena kan ejakulasi itu harus ada sebelumnya ada ereksi. Ya kan? Nah, ereksi itu juga dipengaruhi oleh saraf yang menyebabkan ereksi itu kan adanya pelebaran pembuluh darah yang ada di penis. Pelebaran pembuluh darah di penis itu kan dipengaruhi oleh kerja dari saraf simpatis parasimpatis. Ya, saraf simpatis parasimpatis itu juga dipengaruhi oleh stres misalnya, cemas ya, atau justru hal-hal yang menyenangkan gitu ya. Nah, sehingga terjadinya ereksi yang lebih cepat ya, atau ejakulasi yang lebih cepat itu pasti ada saraf yang berpengaruh. Ya, jadi mungkin terbiasa oleh sesuatu apa tadi, atau mungkin juga ada ya rasa-rasa yang tidak nyaman ya di sekitarnya gitu ya. Nah, yang perempuan juga sama, bisa merasakan orgasme ataupun tidak itu juga banyak yang mempengaruhi ya. Lebih cepat atau lebih lama orgasme itu kan banyak faktor yang mempengaruhi. Pengalaman masa lalu, kemudian juga rasa cemas, rasa tidak nyaman, atau justru sebaliknya rasa senang atau rasa apa-apa itu ya itu bisa membentuk saraf tadi ya lama-lama menjadi beradaptasi ya sehingga bisa muncul reaksi-reaksi seperti itu. Gimana penjelasannya kira-kira? Sudah cukup jelas? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ya sama-sama. Ya silakan, ada pertanyaan lagi enggak? Maaf, Bu, izin bertanya. Ya silakan. Saya Amalia, NIM 139. Saya pernah baca ya, Bu, di jurnal-jurnal itu. Katanya sperma itu makanan itu berpengaruh terhadap sperma. Apakah benar ya, Bu? Makanan bisa mempengaruhi kualitas sperma. Ya, berpengaruh terhadap kesuburan dan kualitas sperma. Ya. Ya. Itu ya pertanyaannya ya. Jadi ya bisa saja memang jadi gini ya. Kan sperma itu kan suatu sel. Baik tidaknya sel itu kan punya komponen-komponen yang membentuk sel itu. Ya, jadi sel itu bagus kalau membran selnya bagus, sitoplasmanya bagus, inti selnya bagus. Ya. Nah, kenapa membran selnya itu bisa kuat misalnya? Kenapa sitoplasmanya bisa banyak ya, cairannya normal, inti selnya bagus? Karena kan komponen-komponen yang membentuk membran sel, sitoplasma dan inti sel itu selalu terpenuhi gitu loh. Nah, komponen-komponen yang membentuk itu kan ada protein, ada karbohidrat, kemudian juga ada mineral, vitamin dan sebagainya, ya. Jadi kalau asupan zat gizi bagus untuk membentuk komponen-komponen dari sperma itu ya pasti tidak ada masalah. Ya kan? Jadi ini juga tidak. Jadi zat gizi itu tidak hanya mempengaruhi status gizi yang makro, ya. Artinya kalau kekurangan zat gizi itu jadi kurus. Kalau kelebihan pasti gemuk. Belum tentu ya. Jadi orang gemuk pun bisa jadi malnutrisi. Karena dia mungkin gemuk tuh hanya kalorinya yang tinggi. Tapi mineralnya kurang, vitaminnya kurang. Ya, sehingga walaupun badannya gemuk tapi sebenarnya dia malnutrisi. Nah, gejala malnutrisinya itu tidak terlihat. Ya, karena munculnya misalnya di sel-sel yang seperti ini. Ya, karena dia sebetulnya itu kekurangan vitamin, kekurangan mineral, walaupun di luar sepertinya gemuk, tetapi sel-sel kulitnya itu tidak baik, sel spermanya tidak baik, mungkin kalau itu perempuan sel telurnya tidak baik, karena membran selnya tidak kuat, kekurangan protein, inti selnya juga tidak kuat, karena kekurangan mineral dan sebagainya, sitoplasmanya tidak kuat, kekurangan natrium, kalium, dan sebagainya. Ya, sehingga bentuknya juga tidak bagus, nggak kuat, sperma itu kan akan gampang mati. Dia tidak tahan dengan suasana lingkungan yang berubah sedikit saja tidak tahan. Tapi kalau membran selnya bagus, mungkin perubahan suasana lingkungan tidak terlalu mempengaruhi sehingga lebih kuat
Nah, kalau sperma lebih kuat, dia lebih lama tinggal di vagina. Bisa bertahan lama di vagina, bisa bertahan lama di uterus, sehingga kemungkinan membuahi sel telur itu lebih besar. Tapi kalau spermanya gampang mati, baru masuk vagina ngintip-ngintip sudah mati lah, mau menembus sel telur bagaimana? Mau masuk ke rahim nggak bisa. Ya, jadi tetap pasti zat gizi itu mempengaruhi. Selain juga faktor-faktor yang dari luar, ya. Kemudian faktor genetik, ya, itu juga walaupun sedikit pengaruhnya. Bagaimana penjelasannya? Sudah cukup jelas, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, saya akhiri ya untuk kuliah hari ini, karena ini saya ada acara kebetulan, Dik, ya. Jadi untuk minggu depan ujiannya, saya butuh waktu 1 jam saja, ya. Tolong dikoordinasikan dengan kelas 1 ya. Ini kan ada 2 kelas kita ya. Satu ngajar anatomi, sana dia agak lupa. Ya, nanti tolong dikoordinasikan untuk jadwal supaya bisa bersama-sama gitu. Serahkan kalian mencari jadwal sendiri yang semuanya bisa ikut. Jadi saya serahkan kalian. Mau sore, mau malam, mau hari libur, nggak apa-apa. Gitu ya. Nanti tolong ya, tinggal diinformasikan ke saya kapan gitu ya. Soal sudah dibuat sendiri ya. Jadi nanti ya itu yang akan kita pakai. Mungkin saya tambahi kalau belum ada di sana. Ya, sudah ya. Saya rasa cukup sekian untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Semoga sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.